Bab 64. Setelah jam kantor usai, Zain pun segera memakai jasnya. Ia menyambar kunci mobil dan keluar dari ruangannya. "Mark, kau tidak akan pulang?" tanya Zain saat keluar dari ruangannya. Biasanya Mark selalu pulang mendahului Zain. "Tentu, memangnya untuk apa lagi aku di sini?" jawabnya dengan menyebalkan seperti biasanya. Zain pun memutar bola matanya dengan jengah. Mark memang sekretarisnya, tapi sepertinya Mark tak menganggap Zain sebagai bosnya. Tanpa menjawab lagi jawaban Mark, Zain pun berlalu meninggalkan Mark. Ia menjalankan mobilnya membelah jalanan ibu kota Rusia. Ia belum mau pulang ke apartemennya, sebab ia yakin Sonya masih ada di dalam apartemennya, dan pasti ia akan diomeli oleh ibunya. Ia menjalankan mobilnya ke area pemakaman. Zain tahu anak buah Santo selalu mengikutinya. Maka dari itu Zain memakai mobil lain, sedangkan mobilnya dipakai oleh Mark. Hingga Zain tak perlu khawatir, karena anak buah Santos pasti akan mengikuti Mark. Sebelum ia pergi ke pemakaman, ia pun membeli buket bunga. Dan disinilah Zain sekarang. Ia berdiri di makam sang ibu kandungnya, Aida. "Selamat sore, Bu. Aku datang kembali," ucap Zain. Ia pun kembali berjongkok mencium nisan sang ibu. "Maafkan aku, Bu. Mungkin mulai besok aku akan jarang mengunjungimu." Bulir bening jatuh dari pelupuk matanya. Ia hancur saat tahu yang sebenarnya. Rasa sesak menghantam dadanya kala ia mengetahui rahasia sang ayah. Penyesalan menghampirinya kala ia ingat bahwa selama 30 tahun hidupnya ia membenci sang adik kandungnya dan mengatainya anak haram. Padahal ia sendiri pun sama. Jika saja malam itu ia tak pulang ke mansion, mungkin ia tak akan tahu rahasia sang ayah. Flashback on. Setelah mendengar Tony datang ke Rusia atas perintah Santos, Zain bergerak dengan cepat menyelidiki tentang Santos, termasuk kecurangan-kecurangan Santos saat ini, saat dia menjabat CEO sebelum dirinya. Zain harus bekerja lembur di apartemennya agar bisa mengumpulkan tentang Santos. Namun, ada satu berkas yang Zain tinggalkan di mansion. Tak peduli malam sudah larut, Zain pun pergi ke mansionnya untuk mengambil berkas tersebut. Ketika sudah sampai di mansion, saat ia akan berbelok, Zain menghentikan mobilnya karena sepertinya akan ada mobil yang keluar. Ia menyipitkan matanya saat ia melihat mobil Albert keluar tengah malam. Tak ingin ambil pusing, Zain pun kembali memajukan mobilnya. Baru saja ia akan maju, ia melihat mobil Zidane keluar, dan sepertinya Zidane pun mengikuti Albert. Tanpa pikir panjang, Zain pun mengikuti mobil Zidane. Saat mobil Albert berhenti, disusul mobil Zidane yang berhenti. Zain pun ikut menghentikan mobilnya. Ia heran kenapa ayah dan adiknya datang ke rumah itu. Zain semakin heran saat melihat Zidane berjalan mengendap-endap. Ia pun memutuskan mengikuti Zidane di sisi kiri agar Zidane tak menyadari kehadirannya. Dan saat Zidane menemukan celah untuk mengintip, Zain pun sama. Ia yang berdiri berseberangan dengan Zain pun menemukan celah. Beruntung, sisi tempat Zain berdiri terhalang oleh tanaman yang cukup besar dan tinggi, hingga Zidane tak menyadari kehadiran dirinya. Dan malam itu, mereka mendengar semua kenyataannya yang selama ini ayah mereka tutupi. Zain hancur, tentu saja ia hancur. Dunianya seketika. Ia bahkan merasa kakinya tak berpijak saat mendengar semua kebenaran dari Albert. Saat anak buah Albert keluar karena mendengar suara daun yang diinjak, dan saat Zidane tak ditarik oleh Audrey, saat itu pula lah Zain melarikan diri karena anak buah Albert mencari ke arah di mana Zidane dan Audrey bersembunyi, sehingga Zain bisa cepat pergi meninggalkan tempat itu. Dan keesokan harinya, setelah bertemu Tony, Zain pun memutuskan untuk ke makam ibu Gia dan mengunjungi makam ibu kandungnya. Saat Zain berpapasan dengan Zidane di makam, Zain tak langsung pulang. Ia menunggu Zidane terlebih dahulu. Setelah mengetahui yang sebenarnya, tiba-tiba ia merindukan adiknya, adik yang selama ini ia sia-siakan.
Itu sebabnya Zain memutuskan untuk menunggu Zidan di luar area pemakaman. Setidaknya mengucapkan kata maaf dari jauh lebih baik daripada berharap bisa sedikit menghapus rasa bersalahnya. Saat Zidan keluar dari area pemakaman, Zain menyipitkan matanya karena melihat Zidan keluar dengan seorang lelaki. Zain pun mengikuti Zidan dan lelaki tersebut sampai ke restoran. Walaupun restoran yang didatangi Zidan sangat privasi, namun Zain beruntung karena ia mendapatkan kursi tak jauh dari tempat duduk Zidan, hingga ia bisa mendengarkan semuanya. Ia semakin hancur kala mendengar ucapan Zidan yang rela mengalah demi dirinya. Walaupun merasa bersalah pada Zidan, ia tak bisa mengembalikan Gia pada Zidan karena Gia sudah terseret dalam masalahnya. Dan ternyata orang-orang Zain mengabarkan bahwa anak buah Santos pun mengikuti Zidan. Zain lebih baik mempertahankan sikap arogannya agar semua terlindungi dari serangan Santos. Respect off. Lamunan Zain buyar saat mendengar suara langkah kaki mendekat padanya. Sedang apa kau di sini? Seketika Zain pun menoleh ke belakang. Di dalam mobil, Mark mengumpat Zain habis-habisan. Baru saja ia akan pulang dan bersiap berkencan. Tapi gara-gara Zain semuanya batal. Bagaimana tidak? Sonya menyuruh Mark untuk mencari Zain. Sonya akan pulang ke mansionnya, tapi ia tak tega meninggalkan Gia. Jadi ia meminta Mark untuk mencari Zain. Setelah melacak lewat GPS yang berada di mobil Zain, Mark pun segera menyusul ke tempat Zain berada. Sedang apa kau? Tanya Mark saat menghampiri Zain yang tengah duduk di area pemakaman. Zain menoleh ke arah belakang. Ia tercekat kala melihat Mark ada di belakangnya, dan mana Mark tahu keberadaan dirinya. Bagaimana jika Mark memberitahu Sonya bahwa dia mengunjungi makam Aida? Kenapa kau di sini, Mark? Tanya Zain. Ia berusaha menutupi kegugupannya. Bukankah aku yang seharusnya bertanya? Sedang apa kau di sini? Bukankah ini? Perkataan Mark terpotong saat Zain berjalan meninggalkannya. Mark hanya mendengus melihat Zain. Nyonya Sonya menyuruhmu untuk segera ke apartemen, ucap Mark saat berada di belakang Zain. Mendengar ucapan Mark, Zain berbalik ke belakang dan menatap Mark. Mark, jangan beritahu Mommy bahwa aku pergi ke pemakaman ini, perintah Zain. Lalu tanpa mendengar lagi jawaban Mark, Zain pun berlalu pergi meninggalkan Mark. Mommy, kau belum pulang? Tanya Zain pada Mommy yang sedang memasak untuk makan malam. Sonya mematikan kompor dan menatap sang putra. Kau tidak senang Mommy di sini, Zain? Tanyanya. Zain terkekeh. Ia menghampiri Sonya dan memeluk Sonya dari belakang. Rasanya begitu nyaman. Ia lupa kapan terakhir kali ia memeluk Sonya. Tiba-tiba matanya mengembun. Tiba-tiba dadanya terasa sesak kala mengingat bahwa wanita yang dia peluk bukanlah ibu kandungnya. Dunianya hancur. Tanpa ia sadar, ia tak bisa menyalahkan siapapun. Tumben sekali kamu memeluk Mommy, tanya Sonya. Zain melepaskan pelukannya. Ia menatap Sonya. Mommy, kenapa memasak? Aku bisa memesannya, ujar Zain tanpa membalas ucapan sang Mommy. Ia malah bertanya hal lain. Zain, apa kau tak punya perasaan? Kau meninggalkan istrimu di rumah tanpa makanan, gerutu Sonya. Mom, dia bisa memasak sendiri, elaknya. Zain, jika kau hanya ingin menyiksanya, kenapa kau menikahi dia? Mendengar ucapan Sonya, kening Zain mengkerut bingung. Maksud Mommy, istrimu begitu pucat. Sedari pagi dia mual dan muntah, dan kau sama sekali tak meninggalkan uang dan memasak untuknya, gerutu Sonya lagi. Mendengar ucapan Sonya, Zain hampir saja berlari mencari Gia. Namun beruntung, akal sehat Zain kembali aktif. Dia harus tetap mempertahankan sikap dinginnya. Mommy,
Aku rasa dia masih sanggup membuat makanan sendiri, balasnya. Mendengar ucapan Zayan, Sonya pun berbalik, menatap Zayan. Zayan, Mommy lebih mengenalmu daripada siapapun. Santos sudah keluar dari penjara. Kau sudah ingatkan bahwa Gia yang wanita yang kau culik bersamamu. Mommy tahu alasan kenapa kau segera menikahinya. Mommy tak mempermasalahkan bagaimana sikapmu padanya. Mommy tahu kau sudah memikirkannya matang-matang. Tapi berbaik hatilah sedikit padanya. Dia sedang mengandung. Setidaknya pastikan bahwa kau memberi istrimu yang terbaik. Mendengar ucapan Sonya, Zayan tak bergeming. Ia bahkan memalingkan tatapannya ke arah lain. Dia ada di kamarmu, ucap Sonya. Seketika Zayan menoleh ke arah Sonya. Kenapa dia ada di kamarku? Tadi Mommy sudah menyuruh orang untuk memindahkan barang-barang milik Gia ke kamarmu. Dan Mommy mengunci kamar yang ditempati Gia, agar kau tak menyuruh Gia untuk pindah lagi. Mom, Zayan hendak protes, namun Sonya kembali menatap dirinya dan menghadap ke depan dan kembali menyalakan kompornya. Pergilah ke kamarmu. Mommy tahu sebenarnya kau setuju dengan ide Mommy. Zayan pun meninggalkan Sonya di dapur. Ia berjalan sambil tersenyum kecil. Ia memang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sonya. Setelah Zayan meninggalkan dapur, Sonya melihat ke arah Zayan yang sedang berjalan. Semoga sebelum Mommy pergi, Mommy bisa melihat kau dan adikmu bahagia. Tiba-tiba bulir bening meluncur dari matanya. Tak ada yang tahu bahwa Sonya mengidap penyakit leukemia. Ia melewati penyakitnya seorang diri. Ia mengalami ketakutannya seorang diri. Tak ada yang bertanya kenapa tubuhnya begitu kurus. Ia ikhlas, ia hanya ingin melihat kedua putranya bahagia. Zayan pun dengan perlahan membuka handle pintu. Ia melonggarkan kepalanya sedikit untuk melihat sedang apa istrinya. Matanya membulat sempurna saat melihat kamarnya begitu aneh dan berantakan. Ia melihat sprei kasurnya menjadi warna pink dan masih banyak yang ia rubah. Apa yang kau lakukan di kamarku? Teriak Zayan. Gia yang sedang tertidur tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap Zayan dengan datar. Kau berisik sekali, gerutu Gia. Ia pun kembali merebahkan dirinya tanpa mempedulikan Zayan. Sedangkan Zayan, apa maumu? Teriak Albert pada Santos yang baru saja tiba di mansion. Albert langsung menyudutkan Santos ke dinding dan mencekik rahang Santos kala Santos memancingnya. Dengan penuh tenaga, Santos melepaskan cengkraman Albert. Ia mengambil sesuatu dari balik jaketnya. Kau ingat ini Albert? Ucap Santos dengan seringai mengejek. Mata Albert terbelalak saat Albert memegang sesuatu yang bisa membahayakannya. Belum Albert menjawab, Zidane datang lalu menerjang Santos dan hajarnya secara membabi buta.